Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syiyam. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama menyambut datangnya bulan yang penuh berkah, menyambut datangnya bulan yang penuh rahmat, penuh pengampunan, yakni bulan suci Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa. Dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hal yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan pembagian puasa. I'lam annas-shauma thalathu darajatin. Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya, ketahuilah bahwasanya puasa itu terdiri dari 3 tingkatan. Shaumul umumi, yang pertama adalah tingkatan puasa umum. Wa shaumul khususi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan puasa khusus. Wa shaumul khususil khususi. Kemudian yang ketiga adalah puasa khususnya yang khusus. Jadi puasa itu dibagi menjadi 3 macam tingkatan tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa pengertian dari 3 tingkatan tadi, lalu di manakah posisi puasa kita? Apa kita berada di posisi terendah, yaitu puasa umum, atau di posisi tertinggi, yaitu puasa khususnya ya khusus, di atas puasa khusus? Maka insya Allah di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai penjelasan dari 3 pembagian tadi. Yang pertama adalah shaumul umum. Amma shaumul umumi, adapun yang dimaksud dengan puasa umum, fahuwa kaful badni wal farji an qada'i syahwati, yakni menahan perut, menahan kemaluan dari keinginan-keinginan syahwat. Kita sejak sahur sampai kemudian berbuka, bagi yang berpuasa umum adalah ia menahan perut dari makanan, dari minuman, dan menahan keinginan-keinginan syahwat. Seperti misalkan bersetubuh, kemudian syahwat-syahwat yang lain, sehingga di dalam puasa hal tersebut adalah perkara yang diharamkan. Dan ini menjadi puasanya orang umum. Lalu tingkatan kedua, tingkatan di atas puasa orang umum, yaitu tingkatan shaumul khusus atau puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Amma shaumul khususi fahuwa kaffus samai wal basari wal lisani wal yati wal rijli wasairil jawari anil athami, yakni menahan telinga, penglihatan, pengucapan lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Setelah kita tadi berada di tingkatan pertama, yakni kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak menuruti keinginan syahwat, lalu kita naik di tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan khusus. Tidak hanya menahan makan, minum, dan syahwat, tetapi kemudian kita harus menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Tingkatan ini agaknya lebih sulit daripada tingkatan yang pertama. Sebab apa? Sebab kita seringkali melakukan dosa dan kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Misalkan kita seringkali menggunjing, ghibah di grup WhatsApp, misalkan grup WhatsApp kelas, grup WhatsApp apapun, banyak sekali terjadi pergunjingan di situ. Banyak sekali kita membicarakan aib-aib orang lain, dan kita juga seringkali mengupdate story, mengupdate WhatsApp, status WhatsApp yang isinya adalah kemarahan-kemarahan kita terhadap orang lain, isinya adalah fitnah-fitnah kita, isinya adalah penggunjingan kita, ghibah kita kepada orang lain. Maka bisa jadi puasa kita tidak sampai derajat kedua, sebab kita tidak pernah merasa melakukan dosa tersebut. Padahal itu jelas perbuatan dosa. Berarti itu salah satu yang harus dihindari bagi orang yang berpuasa di tingkatan kedua, shaumul khusus. Lalu kemudian tingkat ketiga atau tingkat yang paling tinggi adalah shaumu khususil khusus, yakni puasa khususnya yang khusus. Fa shaumul qalbi 'anil himamid dunyawiyah wal afkarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah. Yang dinamakan dengan puasa khusus adalah shaumul qalbi 'anil himam ad-dunyawiyah. Hati berpuasa dari berbagai hal yang bersifat duniawi,
hati menghilangkan seluruh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Yang ada di dalam hati, di dalam pikiran hanyalah Tuhan semata. Ini adalah derajat puasa yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab ini adalah hal yang paling sulit bagi seseorang, yakni menuju kepada Tuhan. Sebab bisa jadi kita berpuasa dari pagi sampai sore, dari pagi sampai buka, dari sahur sampai buka, itu kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Kemudian kita tidak melaksanakan perbuatan dosa, kita tidak ghibah, kita tidak fitnah, kita tidak menyebar hoax, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi bisa jadi tujuan kita berpuasa adalah bukan karena Allah. Karena seringkali kita terbuai dengan tujuan-tujuan duniawi. Misalkan apa? Misalkan kita berpuasa agar cepat kaya, agar diberikan harta yang berlimpah. Padahal tujuan puasa adalah harusnya ketika kita berada di tingkat tertinggi, tujuannya adalah lillah, tujuannya adalah karena Allah. Sehingga bukan tidak mungkin ketika kita bisa menjalankan puasa yang lillah, ketika kita bisa menjalankan puasa yang karena Allah, maka kita tergolong menjadi la'allakum tattaqun, sebagaimana ayat yang disebutkan di depan. Kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab puasa kita tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu. Puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar. Puasa kita tidak hanya sekedar menahan perbuatan-perbuatan maksiat dari anggota tubuh, tetapi kita juga mengosongkan dari semua yang selain Allah. Yang ada dalam diri kita hanyalah Allah semata. Dan itulah tujuan dari puasa. Maka Imam Ghazali juga mengutip salah satu hadis yang bilang rubba mri'in kana nasibuhu min shaumihil ju'. Banyak sekali seseorang yang puasanya berakhir dengan lapar semata. Sebab apa? Sebab dia tidak menghindari dosa. Sebab puasanya hanya sekedar menahan lapar, hawa nafsu, menahan syahwat, menahan dahaga. Tapi dia tetap melaksanakan dosa. Sehingga puasanya sia-sia semata. Atau bisa jadi dia tidak melaksanakan dosa, dia sudah menahan lapar, tapi kemudian tujuannya adalah bukan Allah. Tujuannya adalah dia agar diberikan kekayaan, tujuannya adalah agar dia diberikan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Padahal pahala kemudian surga adalah bonus yang diberikan Allah ketika tujuan kita itu Allah. Padahal yang hakiki tujuan kita hanyalah Allah semata. Maka oleh karenanya marilah kita bersama-sama mulai sekarang kita bersiap diri agar kita bisa berpuasa dengan derajat yang paling tinggi. Bersama-sama kita usahakan, kita berdoa agar senantiasa kita diberikan kekuatan dan pemahaman, pengamalan sehingga kita mampu melaksanakan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dari sahur sampai buka, tapi kemudian kita mengosongkan semua hal yang bersifat duniawi. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.